baca dan dengerin dongeng Story Buku Gemini dengan judul Rahasia Kota Seimbang oleh Di sebuah kota yang penuh warna bernama Kota Seimbang, hiduplah seorang anak perempuan cerdas bernama Nala. Nala sangat suka mencari tahu bagaimana benda-benda bekerja. Hari ini, ia ditemani oleh Torki, robot bulat kecil kesayangannya, sedang bersiap untuk festival tahunan kota. Torki, hari ini kita akan belajar rahasia agar semua benda tetap berdiri tegak dan tidak jatuh, seru Nala dengan semangat. Tantangan pertama muncul di taman bermain. Teman Nala yang bertumbuh besar, Bimo, sedang kebingungan di atas jungkat-jungkit. Bimo duduk di satu ujung, sehingga ujung lainnya terangkat tinggi ke udara. Nala mencoba duduk di ujung satunya, tapi ia terlalu ringan. "Wah, kita tidak seimbang, Bimo," teriak Nala sambil kakinya berayun di udara. Torki meluncur mendekat dan menampilkan sebuah diagram di layarnya. Nala teringat sesuatu. "Bimo, geser dudukmu lebih dekat ke tengah, ke arah titik tumpu," perintah Nala. Begitu Bimo bergeser, keajaiban terjadi. Jungkat-jungkit itu perlahan mulai sejajar. Nala menjelaskan bahwa jarak dari titik tengah sangat menentukan kekuatan putaran atau momen gaya. Selanjutnya, mereka harus membawa kue raksasa menyeberangi jembatan kayu kecil untuk pesta. Namun, jembatan itu terlihat melengkung saat kue diletakkan di tengahnya. "Aduh, kalau jembatannya tidak kuat menahan beban, kuenya bisa jatuh ke sungai," kata Nala khawatir. Torki segera memindai struktur jembatan itu. Nala mengambil beberapa balok kayu tambahan. Bersama Torki, ia memasang penyangga di bawah jembatan agar menjadi benda tegar yang kokoh. "Kita harus memastikan resultan gaya dan momen gayanya nol, Torki," gumam Nala. Dengan penyangga di posisi yang tepat, jembatan itu tidak lagi melengkung dan menjadi sangat stabil untuk dilewati. Di pasar, mereka melihat Bimo kesulitan membawa dua ember air yang sangat berat. Bimo membawa kedua ember itu dengan kedua tangannya di depan dada, membuat punggungnya membungkuk dan langkahnya tidak stabil. "Berhenti, Bimo, cara itu akan membuatmu cepat lelah dan mudah jatuh," panggil Nala. Nala memberikan sebuah tongkat kayu panjang kepada Bimo. "Letakkan tongkat ini di bahumu dan gantungkan satu ember di tiap ujungnya," saran Nala. Torki membantu menyeimbangkan posisi ember agar jaraknya sama dari bahu Bimo. Sekarang, pusat massa beban berada tepat di garis tengah tubuh Bimo, membuatnya jauh lebih mudah berjalan. Tugas terakhir adalah mendirikan patung burung keseimbangan di alun-alun kota. Patung itu tinggi dan ramping, namun terus bergoyang tertiup angin. Bimo mencoba menahannya, tapi patung itu tetap tidak stabil. "Ini tidak akan berhasil kalau bagian bawahnya terlalu kecil," seru Bimo sambil menahan beban patung. Nala meminta Torki mengambilkan beberapa papan lebar. Tugas terakhir adalah mendirikan patung burung keseimbangan. Nala meminta Torki mengambilkan beberapa papan lebar. Mereka memasang papan-papan itu di dasar patung untuk memperluas bidang tumbuhnya. Semakin luas alasnya, semakin rendah pusat masanya, maka benda akan semakin stabil, jelas Nala kepada Bimo. Begitu papan terpasang, patung itu berdiri tegak dengan sangat kokoh, meskipun angin bertiup kencang. Festival Kota Seimbang dimulai dengan meriah. Semua orang mengagumi jembatan yang kokoh, jungkat-jungkit yang seru, dan patung yang megah. Nala dan Torki duduk bersama, menikmati kembang api. "Fisika itu hebat ya, Torki. Dengan memahami kesetimbangan, kita bisa membangun dunia yang lebih aman dan stabil," ucap Nala sambil tersenyum bangga. Baik, dari Story Buku Gemini yang kalian baca tadi dan didongengin sama si AI, ada berapa benda yang menerapkan keseimbangan di situ? Pertama, jungkat-jungkit. Kedua, jembatan. Yang ketiga, air, batu. Jadi, oh iya, kalian lupa ada satu hal. Tadi waktu di pasar itu air, itu air tuh ingatkan air. Jadi intinya kalau belajar dari pertama, kedua, tiga, keempat tadi, intinya ada yang namanya titik seimbang di tengah. Kenapa tadi dikasih kayu biar gak payah? Kamu kalau mau benda itu pasti payah. Kalau tadi kan namanya kayu terus yang si burung